Halo, di sini Bang Mandor. Selamat datang di channel baru saya. Di channel baru ini, saya akan share atau lebih tepatnya belajar bareng mengenai hal-hal dalam dunia konstruksi. Oke, untuk mengawali channel baru saya ini, akan saya buka dengan belajar bersama tentang software untuk gambar desain, yaitu software AutoCAD. Namun sebelumnya, saya ingin bilang bahwa saya bukanlah seorang yang ahli atau expert pada aplikasi atau software AutoCAD ini, karena basic saya memang bukan seorang arsitek, namun saya seorang teknik sipil. Di sini saya nggak akan terlalu banyak mengotak-atik ya, hanya saya akan share bagaimana saya biasa bekerja menggunakan aplikasi ini. Karena pada dasarnya saya menggunakan aplikasi AutoCAD ini untuk desain perencanaan yang lingkupnya masih kecil. Oke, ini setelah kita membukanya seperti ini adalah layout dari AutoCAD 2012. Saya biasa pakai AutoCAD 2012. Kenapa saya pakai 2012 nggak pakai yang terbaru? Karena saya masih nyaman dengan aplikasi AutoCAD dengan 2012 ini. Kemudian yang biasa saya lakukan sebelum membuat desain perencanaan atau desain gambar, ini saya akan melakukan beberapa settingan. Ya sebenarnya ini sudah bisa ya, dengan settingan bawaan ini kita sudah bisa langsung membuat gambar. Hanya saja ada beberapa poin yang saya istilahnya kurang serk lah untuk saya. Oke, settingan yang biasa saya lakukan itu kita masuk ke menu option. Itu kita bisa buka di sini option, atau kita bisa membuka dengan shortcut OP kemudian enter. Nah, di sini kita pertama langsung kita masuk ke menu display. Di menu display ini ada beberapa yang biasa saya rubah. Yang pertama itu di pewarnaan atau color. Yang pertama itu untuk 2D model space, itu karena saya jujur saya biasa hanya menggunakan AutoCAD untuk gambar 2 dimensi, tidak untuk 3D. Jadi untuk uniform backgroundnya biasa saya rubah ke warna hitam. Ini ya, ini kalau bawaan ini masih agak-agak grey gitu. Kenapa saya pilih hitam? Ini karena kalau misal saya membuat garis-garis itu dengan layer warna yang agak putih-putih itu ini masih terlihat jelas. Beda dengan yang masih agak grey ini, dia apa ya, kelihatannya ya kurang pas aja lah, itu menurut saya sih. Teman-teman bisa menggantinya dengan warna-warna kesukaan masing-masing, nyamannya dengan warna apa, monggo silahkan sedikit. Kemudian untuk crosshairnya atau kursor, ini saya tetap pakai bawaan putih, atau misal bisa kalau misal untuk yang merah, nah ini kan jadi merah ya, cuman saya tetap biasa pakai putih. Kemudian untuk block editor juga tetap masih saya tetap pakai hitam. Untuk plot previewnya tetap pakai putih. Oh sorry, untuk plot previewnya oke. Kemudian yang kedua ini untuk crosshair size ini ya, yang tadi ini crosshairnya masih ukuran segini. Kalau saya biasa saya fullkan ini. Nah ini dari ujung sampai ujung. Kenapa saya buat begini? Nah ini contohnya kalau misal saya membuat sebuah objek, kemudian mau membuat lagi yang agak apa namanya sama, ini untuk sejajar, ini saya lakukan agar istilahnya bisa jadi guideline lah. Nah, jadi ini bisa presisi, walaupun tidak presisi sangat ya, tetap masih ada
naik turunnya ini masih ada spasi, mungkin 0,0 berapa itu tetap ada. Oke, kita balik lagi ke option, kemudian untuk di menu display ini cukup sini, kemudian di open and save. Nah, ini untuk bawaan ini si penyimpanannya masih di versi yang tepat di bawahnya 2012 ya, itu 2010. Biasa saya ganti ke 2004. Kenapa saya pilih 2004? Ini yang pertama, kalau misal teman-teman ini bekerja secara tim, save as-nya ya, save as-nya kita rubah ke 2004. Kalau misal kita bekerja secara tim, ini tentu nggak semua dari tim kita itu mempunyai versi AutoCAD yang sama. Nah, ketika kita simpan ke versi yang lebih rendah, ini otomatis ketika kita membuat desain kemudian disimpan, kemudian mau dibuka oleh tim yang lain, itu mereka juga pasti bisa membukanya. Nah, kalau misal saya pakai 2012, kemudian tim yang lain masih ada yang pakai 2010 atau 2007, itu otomatis mereka tidak bisa membukanya. Kemudian yang kedua, di samping dari yang tadi itu, ini juga nanti penyimpanan filenya itu dia ukurannya jadi lebih kecil ya, itu kita bisa irit di space penyimpanan ya itu. Kemudian di plot and publish, nah ini teman-teman bisa langsung menyeting untuk default printernya. Saya biasa karena saya punyanya ini HP Office 710 ya, untuk ukuran kertas A3 ini saya set untuk printer saya. Kemudian untuk location, default location ini apa ya, untuk penyimpanan otomatisnya lah, ini teman-teman sudah bisa ngeset mau pilih di mana ini bebas. Oke, untuk plot and publish di situ. Kemudian yang selanjutnya sistem. Nah, ini penting sekali sebenarnya. Untuk performance setting ini teman-teman bisa, ini harus ya, bukan bisa, ini harus kalian hubungkan VGA yang kalian punya ini di performance setting ini agar laju dari penggunaan aplikasi ini ringan. Nah, cuman kebetulan punya saya ini VGA lagi agak error, makanya ini tidak bisa nyeting di sini. Terus yang lebih penting lagi ini di user preference. Kenapa saya bilang begitu? Ini menyangkut masalah drawing unitnya. Ini kalau bawaan ini masih di ukuran dengan satuan ini imperial, ini inci. Nah, sementara di Indonesia kita umumnya memakai satuan metrik, mulai dari meter, sentimeter, milimeter, kilometer. Nah, untuk di AutoCAD ini saya biasa memakai milimeter. Nah, kita samakan untuk milimeternya, konten unit dengan target dari unitnya. Cuman kalian kalau misal lebih suka memakai inci atau kaki, kalian bisa ganti, ada banyak pilihan. Oke, kemudian di menu drafting. Di menu drafting ini sebenarnya nggak banyak di sini ya, karena nanti ada settingan drafting tersendiri. Dan juga untuk 3D modeling selection ini juga nggak saya rubah ya, jelas karena saya masih pakai AutoCAD untuk membuat desain untuk dia saja. Oke, untuk di option ini cukup di sini. Nah, tampilannya udah jadi gini ya. Saya bisa pilih warna hitam, kemudian crosshairnya ini saya fullkan warnanya, jadi saya pilih putih ya, ini jadi murah, udah nggak apa-apa. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke menu, kita menyeting untuk ini gridnya. Ini untuk teman-teman yang suka pakai grid ini, kotak-kotak bantu ini, kalian bisa menyetingnya secara lanjutan. Dengan jujur saya nggak terlalu suka pakai ini ya. Saya biasa kalau membuat desain ini pakai hitam aja, ini dapat grid. Cuman kalian bisa menyetingnya dengan shortcut DS, nanti masuk ke setting DS enter. Nah, di sini kita yang pertama adalah snap and grid. Ini teman-teman
bisa diaktifkan di sini atau shortcutnya F9 ya. Ini contohnya gini, ketika kita mau buat objek untuk snap and grid ini, dia langsung di ujung-ujung dari kotak-kotak bantu ini. Nah, dia nggak bisa misal mau buat di tengah-tengahnya, ini nggak bisa. Cuman kalau ini nggak diaktifin, ini bisa bebas, kita mau mulai dari sini kayak mau dari mana, ini bebas. Oke, kita aktifin. Kemudian untuk ukuran snap ininya, ini misal mau ini snap X sama snap Y spacingnya ini, jadi jarak per kotak ini nanti kita bisa mulai dari pojok ini, mulai dari mana ini per satuan 10. Ini 10 tadi kita udah berubah mili ya, berarti ini 10 mili. Ini berarti kita bisa mulai membuat sebuah objek ini hanya di setiap 10 mili saja. Nah, tinggal kita mengatur ini mau kotak-kotaknya ini mau berapa. Coba kita buat 100, ini sudah 100. Nah, sementara gridnya ini kotak-kotaknya ini juga kita buat 100. Ini berarti sama aja dengan 100 mili, berarti 10 cm ya. Nah, dia jadi lebih besar. Kemudian saya nggak pengen dalam satu kotak ini dalamnya ada kotak lagi. Ini kan masih ada 5 ya. Saya pengen dalam satu kotak itu cuma satu aja, jadi dalamnya nggak ada. Nah, ini udah dalamnya udah nggak ada kotak-kotak bantu lagi. Nah, seperti itu. Cuman teman-teman yang nggak suka pakai grid, tinggal gini, ini di off kan aja. Cuman snapnya ini masih aktif. Nah, fungsinya snap juga dia ketika di ujung-ujung dia ketika di ujung-ujung sebuah objek ini dia langsung bisa terhubung. Nah, jadi snapnya masih aktif ini. Nah, mungkin di situ. Kemudian kita masuk ke polar tracking. Nah, untuk polar tracking ini sebenarnya garis bantu untuk di setiap sudut berapa derajat ya. Misal kita aktifin ya. Oke, kemudian ini gridnya saya matiin dulu. Ketika kita membuat garis, ini dia ada garis bantu yang warnanya hijau ini. Nah, jadi tadi karena tiap 45 derajat warnanya di ini 0, kemudian 45, 90, ini dia langsung ada garis bantunya. Makanya ketika teman-teman mau membuat garis yang kemiringan dengan 45 derajat, ini teman-teman nggak usah perlu ngetik untuk derajatnya ya. Nah, teman-teman bisa memilih mau per 90 atau per 45, 30, ini banyak pilihan. Saya biasa pakai 45 derajat. Kemudian di objek snap. Nah, ini yang tadi ada hubungannya dengan snap and grid. Ketika udah di on kan, ini objeknya mau di sebelah mana aja. Misal di endpoint. Nah, ini kita aktifkan dulu. Misal di endpoint, jadi kita ketika mau membuat objek, kita di ujung sebuah objek ini kita bisa langsung menarik. Nah, jadi nanti gambar teman-teman ini bisa lebih rapi ya, karena bisa langsung di ujung-ujung. Ini ada di midpoint, di pertengahan segitiga atau di senternya. Ini biasa saya centang semua. Nah, jadi kita lebih lebih rapi kita dalam penggambaran. Ini juga dalam objeknya kita aktifkan. Kemudian di 3D objek ini saya nggak terlalu banyak bicara karena saya hanya pakai 2 dimensi. Kemudian di dynamic input. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan
Ini di sebelah sini ada gambar ini ya. Ini fungsinya misal gini. Ini misal teman-teman membuat garis taruhlah 1 meter, nah, 1000. Nah, ketika garis ini mau dipanjangkan, misal kita tambah 500. Nah, dia nggak bisa, dia malah menyusut. Nah, sementara kalau kita aktifkan ini, kita buat garis lagi, kita buat garis 1 meter, kemudian garis ini saya mau panjangkan 500. Nah, dia bertambah, dia panjangnya jadi 1500. Sebenarnya bisa kalau misal teman-teman mau ini enggak diaktifkan tapi mau memperpanjang garis seperti tadi, kita 1 meter, kemudian garis ini mau kita panjangkan. Nah, ini kita harus pencet kontrol agar merah-merahnya itu ada di sini. Nah, jadi untuk permulaan perpanjangan ini sudah ada di situ. Oh, kontrolnya kita sorry, kontrol kita apa namanya, tahan, kemudian kita tambah 500 misalnya. Nah, cuman kita jadi apa ya namanya, kita jadi 2 kali kerja lah istilahnya. Kita udah membuat garis tadi, kita memanjang, harus kita banyak action. Sementara kalau seperti tadi kita aktifkan itu, kita udah ketika mau memperpanjang garis ini tinggal kita tarik aja, kemudian kita input berapa yang mau ditambahkan gitu. Nah, biasanya saya hanya itu yang saya rubah, dan kita siap untuk membuat gambar desain. Ini saya tampilan yang biasa gunakan ya. Ini saya nggak biasa pakai grid yang kotak-kotak bantu ini. Seperti ini. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya share untuk perkenalan tentang AutoCAD. Saya memang nggak terlalu ahli dalam AutoCAD, tapi ya sedikit banyak tahulah karena saya biasa bekerja membuat desain menggunakan software AutoCAD ini. Di sini kita belum banyak membahas ya mengenai fitur-fitur yang lain seperti layer, express, block atau yang lainnya. Mungkin next kita akan bahas itu semua. Dan kita bakal bahas lanjutan dari aplikasi dari software AutoCAD ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk teman-teman.